Ada satu cerita tentang ketaatan seorang santri kepada gurunya. Syekh Abu Bakar bin Salim, beliau punya murid Syekh Babakhromah namanya. Satu waktu Syekh Babakhromah mau belajar sama Syekh Bakar bin Salim. Kata Syekh Bakar bin Salim, kalau kamu mau belajar sama saya tes dulu. Saya tes, kamu cari gunung yang tinggi, loncat ke bawah. Lihat Syekh Bakar bin Salim itu. Akhirnya karena Syekh Babakhromah pengen belajar sama Syekh Bakar bin Salim, nggak apa-apa, dia cari gunung yang tinggi, kemudian dia loncat, saudara-saudara. Ketika dia loncat, udah ternyata nggak apa-apa. Dia pergi ke Syekh Bakar bin Salim, udah wahai guru, kata Syekh Bakar bin Salim, tadi kamu loncat merem atau melek? Saya loncatnya merem. Ulang lagi, nggak boleh, harus melek kamu, nggak boleh kamu merem. Naik lagi nih Syekh Babakhromah ke atas gunung, dia loncat ke bawah. Ketika dia loncat, dia melihat malaikat sedang nampung dia sehingga dia nggak apa-apa. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Syekh Bakar bin Salim, kamu pergi ke masjid. Ketika orang-orang sholat ngadep kiblat, kamu sholat membelakangi kiblat, kata Syekh Bakar bin Salim. Beliau ngetes ini murid yang mau belajar sama beliau. Jadi udah, orang-orang sholat ngadep kiblat, beliau sholat ngadepnya begini, membelakangi kiblat. Ini orang-orang yang sholat bilang, wah ini orang sudah gila ini. Orang sholat ngadep kiblat, kok ini orang membelakangi kiblat. Ketika sholat, dia sholat membelakangi kiblat. Ketika dia sholat, dia gemetar, saudara-saudara. Kenapa? Dia lihat ada Ka'bah di depannya dia. Nah, yang ketiga ini yang paling berat. Kata Syekh Bakar bin Salim, kamu pergi ke Aden. Di Aden ada satu wali, namanya Habib Abu Bakar Al-Adni. Kamu pergi ke sana, kamu hina dia. Wah, ini paling berat ini. Akhirnya udah dia menjalani perintah gurunya, dia pergi ke Aden. Dia bilang, wah Habib Abu Bakar lagi duduk sama murid-murid. Kalau saya hina depan murid-muridnya, habis saya dihabisin sama murid-muridnya. Nah, Habib Abu Bakar kan wali. Jadi walaupun dari jauh, Habib Abu Bakar bisa dengar apa yang saya bilang. Ngomong dia dari jauh, ya Habib, setinggi-tingginya ilmumu, lebih tinggi ilmu guruku Syekh Abu Bakar bin Salim. Habib Abu Bakar berdiri, saudara-saudara. Ditunjuk ini murid tadi sama Habib Bakar. Itu dari tangannya Habib Abu Bakar keluar api. Begitu mau sampai sama ini Syekh Babakhromah, itu api meledak. Baru dia pergi pulang lagi ke Inat. Ketika dia pulang ke Inat, dia bilang, guru, saya sudah jalani semua perintahnya kamu. Kata Syekh Abu Bakar bin Salim, sekarang aku terima kamu menjadi muridku. Nah, ini Syekh Babakhromah lihat tangannya Syekh Bakar bin Salim gosong. Ini beliau tanya, guru, kenapa tanganmu gosong? Iya, tadi aku menangkis apinya Al Habib Abu Bakar Al-Adni. Kalau aku nggak tangkis, kamu sudah mati saat itu juga. Lihat bagaimana ketaatan seorang murid kepada gurunya. Ini enggak, murid sekarang banyak di TV-TV itu. Kalau dipukul sama gurunya, ngadu sama orang tuanya. Datang orang tuanya laporin gurunya ke polisi. Kalau ada santri kayak begitu, itu santri goblok. Orang tuanya juga goblok, saudara-saudara. Santri dulu kalau dipukul sama guru, ngadu ke orang tuanya nggak datang nemuin gurunya, anaknya yang diinjek-injek. Kamu kenapa, salah apa kamu sampai guru kamu pukul kamu? Saya bikin pondok salaf Tajul Alawiyin. Itu kalau ada santri baru, saya bilang sama orang tua santri, kau punya anak, kalau mondok di tempat saya bukan lagi anaknya kamu. Kalau dia mondok tempat saya, dia anaknya saya, bukan anaknya kamu. Kecuali kalau dia pulang ke rumah, dia anaknya kamu. Jadi mau saya apain ke anaknya kamu, itu urusan saya sebagai orang tuanya dia di sini. Kalau saya pukul dia, kamu mau lapor polisi atau mau macam-macam, atau mau coba-coba macam-macam sama saya, kamu yang orang tuanya yang saya injak-injak. Kalau saya, jangan ditiru tapi itu. Nah, saudara-saudara sekalian, kamu tahu takzir dari seorang guru, hukuman di sini banyak orang tua santri. Hukuman dari seorang guru itu bukan hukuman kebencian, bukan guru itu benci. Takzir dari seorang guru itu adalah pukulan kasih sayang. Oh, kamu tahu dulu saya di pondok bandelnya minta ampun. Bandelnya saya, minta ampun dulu di pondok. Berantem setiap hari, bawa kabur santri perempuan. Pondoknya jauh tapi pondoknya jauh. Bandel tiap hari dipukul pakai rotan. Tiap hari dipukul. Tetapi santri yang paling nakal di pondok itu yang paling diperhatiin sama gurunya.
Kenapa? Tiap hari didoain, ya Allah, mudah-mudahan si Bahar ini dapat hidayah, mudah-mudahan si Bahar ini jadi orang pinter, mudah-mudahan si Bahar ini jadi orang baik. Kenapa sih kok nakal banget? Dapat hidayah kamu? Coba tanya sama guru-guru di sini. Yang paling banyak didoain santri yang pinter apa santri yang goblok? Yang goblok yang paling banyak didoain. Santri yang paling banyak didoain, santri yang nakal itu yang paling dikenal. Sampai-sampai kita kalau lagi ketemu alumni nih, alumni ketemu nih, itu guru yang dulu taklim, yang dulu di pondok pendiam, guru nggak kenal sama dia. Ketika Bahar bin Semit ini yang dulu nakal di pondok ini, guru langsung tahu sama murid yang nakal. Kenapa? Diperhatiin, terus didoain sama guru. Jadi kalian para orang tua, anak-anak kalian ketika ada di sini bukan milik kalian lagi, tetapi sepenuhnya milik guru-guru yang mengajar di sini. Insya Allah para murid-murid yang ada di sini semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir saudara-saudara, ini bulan Rajab, bulan yang penuh dengan kemuliaan. Ini syahrullah, ini adalah bulannya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini syahrul istighfar, ini adalah bulan yang dimana kamu dianjurkan memperbanyak minta ampun kepada Allah. Di bulan-bulan yang lain ada pengampunan Allah, tetapi di bulan Rajab pengampunan Allah lebih besar daripada bulan-bulan yang lain. Maka basahi lidah kamu dengan membaca istighfar, dengan minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kamu merasa dapat jadi orang, kamu berjalan di muka bumi Allah petentang-petenteng pagi siang sore malam suka berbuat dosa, tapi nggak meminta ampun kepada Allah. Siapa kamu saudara-saudara? Siapa saya? Saya ahli maksiat, kamu juga ahli maksiat. Nggak usah kita munafik-munafikan. Saya suka berbuat dosa, kamu juga suka berbuat dosa. Kenapa kita tidak mau berminta ampun kepada Allah? Kenapa kita nggak mau beristighfar kepada Allah? Takut kamu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pagi siang sore malam kita berbuat dosa, tapi berjalan di muka bumi Allah petentang-petenteng kayak jagoan. Kamu tahu Nabi Allah Adam alaihissalam, Nabi Adam ketika Allah keluarkan dari sorga selama 100 tahun, Nabi Adam tidak berani mengangkat kepalanya ke langit. Kenapa? Malu kepada Allah karena berbuat satu kesalahan. Itu Nabi Adam alaihissalam, maksum, pasti masuk sorga gara-gara berbuat satu kesalahan. 100 tahun tidak mengangkat kepalanya ke langit. Kita siapa? Kok tiap hari berbuat dosa tapi jalan di muka bumi Allah petentang-petenteng? Kamu tahu dikatakan laukana dumu'a ahlil arad jumi'at lakana dumu'a Daud akthar walau kana dumu'a ahlil arad jumi'at wa laukana dumu'a ahlil arad wa dumu'a Daud jumi'at lakana dumu'a Adam akthar. Andaikan seluruh air mata penduduk bumi dikumpulkan jadi satu, lebih banyak air yang dikeluarkan oleh Nabi Allah Daud alaihissalam. Dan andaikan seluruh air mata penduduk bumi dan air mata Nabi Daud dikumpulkan jadi satu, lebih banyak air mata yang dikeluarkan oleh Nabi Allah Adam alaihissalam, saking takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Takut kamu saudara-saudara. Ada sebuah syair yang membuat Imam Ahmad bin Hanbal menangis. Idza magalani rabbi amastahyaita ta'sini wa tukhfi dambi an khalqi wa bil isyani ta'tini. Bagaimana kalau Allah bertanya kepada aku? Bagaimana kalau Allah tanya sama kalian satu persatu? Amastahyaita ta'zini, hei fulan, apakah kamu nggak malu berbuat dosa kepada aku? Hei Bahar, kamu nggak malu berbuat dosa kepada aku? Wahai Bahar, kamu nggak malu melacur? Kamu nggak malu minum khamr? Kamu nggak malu berbuat dosa? Ya fulan, ya fulan, ya fulan, ya fulan, ya fulan. Ditunjuk kamu punya nama satu persatu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amastahyaita ta'sini, kamu nggak malu berbuat dosa kepada aku? Kamu makan dari rezekiku, kamu tinggal di muka bumiku, kenapa sanggup kamu melawan aku? Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara, kamu tahu binatang, anjing dia taat kepada tuannya, dia taat kepada majikannya, karena itu anjing tahu majikan yang ngasih dia makan. Kita manusia yang berakal, kita tahu Allah yang ngasih kita makan, Allah yang ngasih kita rezeki. Kamu tinggal di muka bumi Allah, tetapi tidak ada ketaatan dan kepatuhan kamu kepada Allah. Saya dan kalian, kita lebih anjing dari anjing, saudara-saudara. Takut kamu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tuba liman kana targud dunya qabla an tarakta
wa bana gabrahu qabla an yadkhulah wa arda rabbahu qabla an yalqah. Sungguh beruntung, sungguh berbahagia bagi orang-orang yang meninggalkan dunia sebelum dunia yang meninggalkannya. Apa maksudnya? Tinggalkan maksiat, mungkarat, dhalalat, sayyiat. Tinggalkan perkara-perkara yang memutuskan hubunganmu dengan Allah. Tinggalkan perkara-perkara yang memutuskan hubunganmu dengan Nabi Muhammad sebelum dunia yang meninggalkanmu, sebelum kamu mati. Saudara-saudara, saya mati, kamu mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut, kullu man 'alaiha fan. Segala sesuatu yang bernyawa mati, yang berada di atas bumi pasti akan binasa. Yang tua mati, yang muda mati, yang kaya mati, yang miskin mati, yang lapar mati, yang kenyang mati. Syarat mati tidak harus tua. Oh, saya masih muda, maksiat aja dulu, masih muda. Mabok aja dulu, masih muda. Ngapain pakai jilbab, pakai rok mini aja dulu, masih muda. Entar aja kalau udah tua baru pakai jilbab, masih muda. Nongkrong aja dulu, masih muda. Narkoba aja dulu. Memangnya syarat mati itu harus tua? Tidak, saudara-saudara. Syarat mati nggak harus tua. Yang tua mati, yang muda mati. Kematian datang tanpa pemberitahuan. Saya tanya sama ibu-ibu, kalau ibu-ibu tahu besok mati, apa yang ibu-ibu lakukan? Apakah malam ini ibu-ibu bakal tidur? Ibu bakal makan? Ibu bakal nongkrong? Kalau kamu tahu besok kamu mati, malam ini kamu bakal sholat, kamu bakal banyak istighfar, kamu bakal tobat, kamu bakal baca Quran. Kenapa? Panjang angan-angan kamu bahwasanya kamu masih hidup sampai esok hari. Beribadahlah kamu seakan-akan kamu akan mati besok. Wabana gabrahu qabla an yadkhulah. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang membangun kubur sebelum mereka memasukinya. Maksudnya membangun kubur yaitu menyiapkan bekal-bekal untuk kamu bawa dalam kubur. Dunia tempat menanam, akhirat tempat memanen. Kalau di dunia kamu menanam sesuatu yang baik, di akhirat kamu pun akan memanen sesuatu yang baik. Wa arda rabbahu qabla an yalqah. Dan sungguh beruntung bagi orang-orang yang ridha kepada Tuhannya sebelum mereka berjumpa dengan Tuhannya. Ridha kepada Allah sebelum kelak di akhirat akan berjumpa dengan Allah. Saya dan kalian, kita semua bakal berjumpa dengan Allah. Kedua mata kamu mengadu kepada Allah, mulut kamu mengadu, kedua tangan kamu mengadu, kemaluan kamu mengadu, kedua kaki kamu mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tanya satu persatu, setiap hamba ditanya, setiap pemimpin dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpin. Satu persatu ditanya oleh Allah. Pada hari itu Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat murka pada hari itu. Semua menundukkan kepala, bahkan Nabi Muhammad menundukkan kepala pada saat itu. Allah tidak main-main, Allah tidak buta, Allah tidak tuli. Allah tahu hal-hal sekecil apapun dosa yang kamu sembunyikan, Allah Subhanahu wa taala tahu. Saudara-saudara, semua ditanya satu persatu oleh Allah. Ulama, pejabat, orang tua, semuanya dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala.